Assalamualaikum Sobat Mopi Mania. Setelah saya menceritakan film Nobody di video sebelumnya, nah kali ini saya akan menceritakan alur film yang berasal dari negara tirai bambu. Jadi tonton sampai habis, siapa tahu film ini akan menjadi rekomendasi buat kalian yang suka nyari-nyari film. Mohon maaf, channel ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Terlepas itu semua bisa kalian buktikan dengan tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih. Awal kisah, Guaning tidur di atas bukit dekat jalan raya. Dia bermimpi tentang anaknya yang telah hilang selama 6 tahun. Dan dia juga bermimpi tentang adanya kota awan. Bukan tanpa alasan dia tidur di atas bukit tersebut. Ternyata Guaning sedang menunggu komplotan penculikan anak. Tidak berselang kemudian, mobil yang ia tunggu ternyata muncul juga. Tanpa basa-basi, Guaning melempar batu ke arah mobil tersebut. Ternyata Guaning punya keahlian yaitu melempar batu dengan akurat. Hanya dengan beberapa lemparan saja, mobil itu pun berhasil dilumpuhkan. Dan dia pun mengejar para penculik itu dan menanyakan tentang anaknya. Perkelahian antara Guaning tidak terhindari. Namun sayang, Guaning terkena pukulan lawan dari belakang sehingga dia hampir saja pingsan. Setelah itu Guaning mendekati mobil tersebut dan membuka mobil itu. Dan betul saja di dalamnya banyak anak-anak. Guaning mencoba mencari anaknya, namun sayang anaknya tidak ditemukan. Beberapa saat kemudian datang beberapa polisi dan Guaning ditangkap karena dianggap salah satu komplotan penculikan anak tersebut. Dan Guaning pun dibawa ke kota untuk diproses secara hukum. Selama dalam perjalanan, Guaning bermimpi kembali tentang anaknya dan kota awan tersebut. Dan kini di dalam impiannya terasa semakin jelas. Guaning pun terbangun dan dia berada di pom bensin karena polisi sedang mengisi BBM. Guaning pun mencoba melarikan diri dengan melawan petugas. Di seberang jalan ada mobil memberi kode agar Guaning masuk ke dalam mobil tersebut, dan dia pun berlari menuju mobil tersebut. Akhirnya Guaning berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh seorang perempuan, dan perempuan itu bernama Tuling. Tuling tahu betul siapa Guaning, tetapi sebaliknya Guaning tidak mengenal siapa perempuan itu. Dan perempuan itu menawarkan kepada Guaning untuk bisa menemukan anaknya yang telah lama hilang. Dengan berat hati, Guaning mengikuti perempuan itu dengan harapan anaknya bisa ditemukan kembali. Di lain cerita, di sebuah hutan ada anak muda yang bernama Kong Wen dikejar-kejar oleh Raja Iblis sampai si Kong Wen terbojok di pinggir jurang. Dan di saat dia tidak berdaya, Kong Wen ditolong oleh saudara perempuannya. Saudara perempuannya itu menyuruhnya untuk pergi ke barat sambil mendorong Kong Wen ke jurang. Dengan ilmu bela diri yang hebat, saudara perempuan Kong Wen bisa menghabisi anak buah iblis tersebut. Sementara Kong Wen jatuh ke jurang dan ternyata di bawah jurang tersebut hanyalah sebuah sungai semata. Dan akhirnya Kong Wen pun selamat, tetapi dia merasa khawatir akan saudara perempuan dan dia pun lekas kembali ke darat. Dan betul saja kekhawatiran dia terbukti. Saudara perempuannya dibunuh oleh Raja Iblis tersebut. Di saat Kong Wen akan membalas kematian saudara perempuannya, dan iblis itu pun berkata, "Jangan coba-coba membunuhku, karena Raja Redman akan mengejar sampai kemanapun." Tetapi Kong Wen tidak mendengar perkataan Raja Iblis itu. Dia pun menghabisi Raja Iblis tersebut. Kong Wen pun pergi untuk membalas dendam kepada Raja Redman. Baru saja beberapa langkah, Kong Wen dikejutkan dengan sesuatu yang terlepas dari tubuh Raja Iblis itu dan mengejar dirinya. Dan langsung saja baju tersebut menempel pada tubuh Kong Wen dan mengendalikan dirinya. Baju tersebut pun bisa berbicara. Dia siap membantu Kong Wen untuk membalaskan dendam saudaranya menghabisi Raja Redman. Kita kembali ke cerita Guaning. Guaning pergi ke perusahaan Aladdin yang dipimpin oleh bos Tuling. Setibanya di ruangan, Tuling memperlihatkan 5 foto gadis kecil, dan salah satu di antaranya adalah anak dari Guaning. Namun sayang Guaning tidak mengenalinya. Itu mungkin karena waktu yang lama, yaitu 6 tahun silam. Tuling pun menanyakan berapa ongkos untuk mendapatkan anaknya tersebut. Tapi Tuling tidak buru-buru menjawab. Justru dia melihatkan channel YouTube yang sedang live streaming.
Di dalam YouTube tersebut ada seorang pemuda yang bernama Kong Wen, nama yang sama dengan pemuda yang sedang membalaskan dendam saudara perempuannya untuk Raja Redman. Dan pemuda itu sedang mendongeng atau membacakan novel di channel YouTube-nya. Dia menceritakan tentang pemuda yang bernama Kong Wen untuk membalas dendam kepada Raja Redman atas kematian saudara perempuannya. Ya, dan betul saja, pemuda bernama Kong Wen itu bersama baju iblis tidak lain hanyalah cerita semata yang diceritakan oleh Kong Wen sendiri di channel YouTube-nya. Namun, anehnya cerita tersebut seperti terkoneksi dengan Guaning yang selalu muncul di dalam mimpinya. Dan tidak hanya itu saja, cerita itu pun seolah terkoneksi juga dengan bos si Turing tersebut. Di dalam cerita tersebut, apabila Raja Redman sakit, maka bos si Turing pun merasa sakit, sehingga bos Turing pun mendadak pingsan apabila Raja Redman mengalami luka. Sedangkan di cerita tersebut, episodenya akan segera berakhir dengan Raja Redman mati terbunuh. Dan apabila benar dalam 3 hari cerita itu berakhir, maka secara tidak langsung bos si perempuan itu pun terbunuh. Nah, disitulah kesepakatan antara Guaning dan Turing pun terjadi. Turing akan menemukan anaknya, tetapi sebagai imbalan Guaning harus membunuh si pemuda tersebut. Mampukah Guaning membunuh pemuda tersebut dalam waktu 3 hari? Oke Sobat Mopi Mania, mungkin segitu saja ulasan atau cerita film kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, sekali lagi sukses buat kalian.